itu sebenarnya berawal dari SMP lah gitu. Kebetulan jagoan di Jakarta Pusat teaternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast orang hebat. Oke, di sini nama gue Wahyu Sudarjat. Oke, gue di sini akan berbincang-bincang dengan narasumber yang bisa dibilang cukup luar biasa ya, karena di lingkungan teater Jakarta Pusat, siapa sih yang nggak kenal sama beliau ini ya kan, yang merupakan ketua dari Asosiasi Teater Jakarta Pusat atau yang biasa disingkat ATAP. Terus juga termasuk founder atau pendiri dari Teater Indonesia. Dia juga sutradara dengan aliran realis yang merupakan latar belakangnya bukannya akademis lah, dia termasuk yang otodidak. Oke, kita sambut ini dia, Budi Sumantri atau yang biasa dikenal dengan Budi Kecil. Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Pak Budi, kita mau nanya ini nih tentang awal mula gimana sih Pak Budi bisa kenal dengan dunia teater gitu. Bisa awal mula Pak Budi kenapa bisa jadi terjun di dunia teater gitu? Bisa diceritain Pak Budi? Terjun ya nyungsep. Iya apa ya, itu sebenarnya berawal dari SMP lah gitu. Kebetulan dulu tuh ada teman-teman SMP yang di SMP 28. Itu ada teman-teman yang kebetulan lumayan berdekatan, satu sekolah di SMP. Ya di SMP 28 itu dekat Rawa Selatan 3 itu dulu ada sanggar. Sanggar apa tuh Pak Budi? Itu Sendra. Namanya Sendra. Nah, akhirnya kita kadang suka ada mampir apa gitu, akhirnya enak juga nih gitu. Kita tahu belajar. Awalnya cuma lihat-lihat aja nih. Jadi keseringan, jadi sampai banyak teman-teman di lingkungan itu tahu kita main ke situ. Ya pada akhirnya karena juga yang sering main juga ke situ, yang kebetulan teman-teman SMP itu yang satu lingkungan dekat rumah. Pas lulus SMP juga bisa bikin sanggar, dia bikin teater. Di situ lah. Iya, itu akhirnya tuh ada tuh jadi tercetus nama Teater Molek. Awalnya itu Pak Budi. Grup yang teman-teman berapa gitu. Bahkan masih ada yang masih aktif di teater gitu. Yang satu baru aja almarhum Indra gitu, dia juga pernah jadi sutradara film gitu. Ya, kita diriin tuh keluar SMP. Dulu sempet kita main di pasar seni gitu, teater. Mentasi di gitu-gitu. Iya, akhirnya beranjak pada remaja gitu. Teater Molek ikut festival teater Jakarta FTJ, karena kan FTJ itu sampai tahun sekarang ini udah 50 tahun. Udah 50 tahun. Ada terus. Kita juga di tahun itu tuh nggak tahu tuh udah apa itu FTJ keberapa. Ikut festival gitu. Itu kira-kira tahun berapa Pak Budi? Waduh, di bawah tahun 2000-an lah. Itu awal berarti itu pertama teater pertamanya Pak Budi gitu ya? Iya, pendirinya. Pendirinya juga Pak Budi juga ya? Ya teman-teman. Iya. Saya sih lebih kepada ada yang lebih inilah gitu. Ada yang lebih senior waktu itu ya. Bantuin apa gitu. Ya sempat menghilang juga. Sempat vakum. Bukan secara vakum. Pribadi. Kalau Molek sih ada terus. Pak Budinya doang yang vakum. Moleknya tetap jalan. Ya, masuk lagi tahun 90-an lah. Artinya ada di Molek itu sama teman almarhum Dahyo itu ikut di Molek tuh, ikut festival tahun 99, bawain nyanyian angsa. Itu ada ya masuk finalan, berjuara juga di DKI. Udah kemarinnya juga yang akhirnya berteater terus gitu. Terus kenapa sih Pak Budi bisa suka gitu kan? Awalnya kan cuma ngeliat doang kan, nontonin orang gitu kan berteater gitu, masih SMP gitu kan. Apa sih yang bikin Pak Budi jadi suka dan tertarik dengan
kesenian teater gitu. Kenapa gitu Pak Budi bisa tertarik? Iya, awalnya sih ya semua juga mungkin setiap orang kan artinya sebelum masuk ke dalamnya gitu paling nggak melihat dulu gitu nih kayaknya menarik nih Iya. gitu ya pada akhirnya terus sepakat dibikin akhirnya mulai dari situ juga ternyata berteater itu punya apa namanya punya kenikmatan sendiri Oh iya benar-benar makin lama makin nyaman di jalanin ya. Iya sih. gitu ya ya terus lagi tuh sampai sekarang karena apa ya emang udah mungkin apa ya di apa ini sehingga kita ada di sini terus lah gitu punya banyak yang kita lihat di dalamnya itu di teater itu keilmuan apa Iya. gitu kenikmatan terus eh, kekeluargaan Iya gitu. benar. Selain cuma berakting Iya, aja ya, selain di luar acting juga kan. acting Iya. gitu. Apalagi kalau kalau di dunia apa acting gitu sebagai aktor paling tidak kita ya sering menjadi aktor menjadi orang lain Iya. ketika harus dari orang lain paling nggak ada observasi sebagai tanggung jawab aktor secara nggak langsung juga sebenarnya kita belajar psikologis Iya benar. nggak lewat Iya, akademis iya benar kan. Soalnya kan bisa dikenal Pak Budi ini kan bukan. Oh iya, Pak Budi ini kan juga sutradara ya. Dan Pak Budi ini bukan sutradara yang memiliki latar belakang akademisi kan. Pak Budi ini termasuk yang otodidak lah, belajar ke sana kemari gitu kan. Belajar ke orang gitu dan sampai sekarang gitu kan bisa jadi termasuk dan bisa dipercaya jadi ketua atap itu juga kan termasuk suatu kebanggaan juga kan dan oh iya Wahyu tahu Pak Budi ini kan juga bukan cuma di teaternya di Molek aja kan. Pak Budi itu juga kalau nggak salah pernah ngediriin teater namanya Teater Indonesia. Pak Budi termasuk salah satu founder atau pendirinya kan. Iya. Bisa diceritain nggak Pak Budi gimana awal mula bisa ngediriin teater yang kedua nih Teater Indonesia. Iya. Kenapa ngediriin Teater betul. Indonesia? Di Molek juga sempat itu tuh nggak sempat pasif lah gitu artinya nggak aktif lagi teater gitu akhirnya di tahun 2006 ya beberapa dari teman-teman yang lama gitu karena sering berkumpul apa disepakatin diriin teater lagi yuk gitu teater baru untuk lebih kepada ini sih ikut ininya apa namanya lebih pada buat FTJ yuk kita ikut festivalan lagi yuk gitu, dengan nama baru gitu aja udah sepakatin tahun 2006 berdiri itu Teater Indonesia. Oh 2006 2006 Teater Indonesia ya, mulai di tahun itu juga berdiri langsung ikut festivalan gitu alhamdulillah langsung kita langsung masuk final di final juga dapat juara juga baru ikut FTJ tapi udah langsung juara masuk final pula di final juga juara juga tapi sebagian besar yang di Teater Indonesia ini di Teater Molek ada beberapa kan di situ ada almarhum Dayo juga yang dari Teater Molek terus ada banyak ada Bunda Linda ada teman-teman yang lain lah gitu walaupun pada saat itu juga kita sering ngumpul di Sasana Kerida Kelurahan Cipang Putih itu banyak teman-teman yang lain yang bukan Teater Molek tapi mereka gabung lah dan mendukung lah berdirinya Teater Indonesia untuk ikut festivalan. Tapi pas di awal Teater Indonesia itu sebenarnya sutradaranya bukan Pak Budi ya? Iya. Jadi karena ini ada Dayo almarhum dia juga pencetusnya kita bikin grup yuk. Gitu. Ya udah gitu teman-teman sepakat semua bikin grup untuk festivalan. Ya dia karena dia juga yang apa namanya ya dia yang inisiatornya gitu untuk diriin dia sebagai sutradara tuh pada saat itu kita udah mulai bikin naskah sendiri awal gitu saya lebih kepada ya di artistik pemain gitu teman-teman yang lain juga bantu di musik iya gitu. Kalau ngomongin tadi naskah sendiri Teater Indonesia ini termasuk teater yang selalu dan hampir selalu selalu membawakan naskah sendiri ya kan dari awal sampai akhir sampai terakhir itu apa ya naskah yang Pak Budi buat itu ya kemarin itu rumah terakhir ya tapi yang terakhir sekali kemarin yang baru pentas
itu rumah kebohongan. Oh iya, itu naskah baru tuh yang Iya, rumah itu kebohongan tapi ya. bukan di festival. Oh itu kalau itu nggak ikut festival ya. Festival kemarin kan tanggal 3 Oktober. 3 Oktober kemarin nih 2023. Ah iya benar. Gitu. Oke, dan apa namanya ya? Oh iya, ini Pak Budi ini termasuk Ketua Asosiasi Teater Jakarta Pusat, ya kan? Bisa dibilang termasuk jagoannya lah, jagoan di Jakarta Pusat teaternya. Di teater Jakarta Pusat ini termasuk yang seniornya lah. Banyak yang senior banyak. Bisa diceritain nggak Pak Budi? Gimana sih bisa ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Teater Jakarta Pusat? Yang biasa disingkat ATAP, ya kan? ATAP. Jadi Teater Indonesia kan berdiri 2006. Akhirnya kan otomatis tuh masuk jadi anggota. Sebenarnya ATAP itu berdiri tahun 2010. ATAP 2010. Karena sebelumnya ada nama lain, tapi ya tugasnya sama lah, artinya sebagai pembina Teater Jakarta Pusat, punya nama ada kerja gitu, Pukat. Dan 2010 sepakatin karena teman-teman waktu itu pengurusnya juga sudah banyak yang nggak aktif lagi, akhirnya disepakatin teman-teman kumpul, teman-teman Teater Jakarta Pusat membuat nama baru ATAP, yang pada akhirnya sepakatin ATAP, Asosiasi Teater Jakarta Pusat. 2010 tuh 2010 awal dirinya itu kebetulan kalau saya kan baru ini mulai 2021 ya kan, karena kalau di asosiasi kan per 3 tahun ada mubas gitu. Bisa juga terus, bisa juga pengurusan itu ganti. Gitu. Ya sesuai dengan aturan, terus juga kesepakatan teman-teman gitu. Cuman dari mulai 2021 aja percaya. Iya. Padahal ya udah nggak apa-apa ya, kita jalan bareng-bareng. Berarti udah hampir mau 3 tahun ya, udah di Iya, akhir-akhir nih ya. Terakhir nih. Oh iya. Udah terakhir. Jadi 2024 tuh harus ada mubas penggantian. Iya. Harus diganti. Harus diganti. Udah dari awal masa jabatannya Pak Budi, kira-kira event apa sih yang udah Pak Budi buat gitu? Event-event apa yang ATAP udah laksanakan gitu dari awal? Mungkin bisa diceritain. Kalau ATAP kan sebenarnya ya ini organisasi independen gitu. Lebih kepada ya ngurusin teman-teman masyarakat teater yang ada di Jakarta Pusat, yang memang ada rutinitas setiap tahun kita kan bikin festival tuh FTJ. Otomatis tugas ATAP adalah sebagai jembatan tuh, karena FTJ ini berhubungan apalagi soal pendanaan, ada itu kita berhubungan dengan Sudin, Dinas Kebudayaan. Nah itu ATAP yang nanti berhubungan dengan Sudin untuk pelaksanaan festival itu. Jadi itu yang paling utama yang menjadi rutin setiap tahun adalah ngurusin itu tuh, bahwa kita harus membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan Festival Teater Jakarta Pusat. Nanti juga kita otomatis harus mengirim 3 grup finalis karena berjenjang kan. Iya. Wilayah gitu, masing-masing wilayah nanti kita kirim ke final 3 provinsi gitu. Itu yang paling rutinitas asosiasi itu umum lah. DKI gitu, asosiasi memang ngurusin itu. Paling hal-hal lain ya kita mencoba teman-teman sepakat bikin workshop yuk gitu untuk teman-teman teater. Kita sudah pernah jalanin selama ini dari perusahaan saya tuh pernah bikin workshop lighting gitu, workshop make up, terus juga pernah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ngobrol bareng dengan tokoh tradisi gitu. Di tahun-tahun kemarin gitu. Itu yang iya. Terus kira-kira dari kemarin-kemarin itu ya yang ATAP udah berdiri, pencapaian apa sih yang udah ATAP berikan kepada Jakarta Pusat gitu, kepada teater di Jakarta gitu? Pencapaian apa aja yang udah ATAP berikan? Oh iya, kan ya ketika kita juga ngurusin teman-teman untuk bagaimana FTJ itu di wilayah berjalan, terus juga teman-teman juga peserta
dari Jakarta Pusat juga nyaman, terus juga bisa sinergi. Akhirnya saya ketika dari mulai 2021, karena ini juga rutin bersama teman panitia terpilih, dimana kita sebelum masuk pelaksanaan Festival Teater Jakarta Pusat, yuk kita sepakatin ada acara prakondisi gitu. Program prakondisi itu panitia beserta pengurus tuh berkunjung tuh, datang ke grup-grup yang sedang latihan. Jadi kita datang, mereka latihan, nanti mereka ngasih schedule latihan kapan dari semua peserta. Otomatis kan peserta yang sudah masuk tuh menjadi peserta, kita ada beberapa grup, kita datengin tuh, ya lebih kepada ya silaturahmi, terus memberikan yang masukan-masukan lah, vitamin lah gitu, tapi nggak masuk wilayah yang lebih dalam gitu, ya bukan juga apa, nggak koreksi juga, pokoknya lebih silaturahmi gitu, ada kendala apa ngobrol lah, sharing gitu, ya lebih pada tujuannya ya sharing itu. Mungkin ada grup-grup yang juga punya kendala, akhirnya bagaimana atau bisa membantu, apa yang bisa kita bantu gitu. Paling tidak yang paling utama adalah lebih kepada grup-grup nanti peserta itu di festival itu semuanya berkualitas lah Iya, benar. enggak asal-asalan gitu, ada hal-hal yang kita memberikan masukan sehingga tujuannya finalis Jakarta Pusat itu bisa ngomong lah. Jadi sama Atap dirangkul ya, sama Atap dirangkul. Biar juga nanti bisa berbicara juga di tingkat Iya, final. benar. Iya, alhamdulillah udah 3 tahun ini nih, 2021, 2022, terakhir kemarin tuh 2023. Ya Atap 3 tahun ini selalu 2 grup dari pusat. Selalu itu masuk, ya bukan jadi pemenang. Iya, selalu ke final kan, di final jadi juara kan. Iya. Ya, jadi juara umum lah. Gitu ya, mungkin saya berpikir itu hasil dari kita prakondisi itu, kita apa tuh mau sering sharing, datang gitu, memberikan vitamin, ada hasilnya gitu, alhamdulillah. Gitu. Kalau boleh balik lagi ke awal nih, Pak Budi ini kan sutradara teater Indonesia ya, dan teater Indonesia kan tadi awalnya dikenal dengan naskah-naskah sendiri nih. Pak Budi selalu bikin naskah sendiri buat teater Indonesia kan. Itu kalau boleh tahu gimana sih nyari-nyari inspirasi buat bikin naskah gitu? Kali aja ada teman-teman yang pengen belajar gitu kan bikin naskah gitu sama Pak Budi. Jadi sebenarnya perjalanannya dari 2006 gitu, kita ya sering ngobrol bikin naskah bareng. Terus Dayo masih nyutradarain, terus ada teman juga Dadang gitu, dia juga ada akademisi juga, dia tahun kedua 2007 dan sekadar dia gitu, masih Dayo tuh. Ketika Dayo juga secara pribadi bikin naskah sendiri, itu judulnya Audisi Orang Mati. Di tengah perjalanannya Indonesia masuk final kan tuh, memang dari awal masuk jadi finalis lah ke TI gitu di Jakarta Pusat. Pas masuk final juga Dayo langsung gitu, situasinya tuh nggak bisa juga nerusin karena lagi sakit. Ya, akhirnya tapi kita tetap bertanggung jawab menjadi finalis gitu, jalan terus. Akhirnya ada temen nerusin gitu, tetap jalan. Di tahun berikutnya juga akhirnya diserahin ke saya, sudah nerusin gitu. Cuman kan awal-awal itu juga belum langsung naskah sendiri. Belum, masih naskah, udah cari naskah orang gitu kan. Ada temen Maulana juga di 2000 sampai 2008 2009 Maulana sempat nyutradarain gitu, bawain naskah RW0. Akhirnya 2010 saya mulai itu start nyutradarain gitu. Masih bawa itu naskah aku juga naskah sendiri tuh, kita bawain Rumah Boneka. Terus 2011 bawain naskah luar Jerman gitu, Jadi Tangis Malam Buta. 2011 dari 2012 tuh mulai kita coba naskah sendiri. Terus kemarinnya udah bikin naskah sendiri terus sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Kalau boleh tahu itu gimana sih caranya buat inspirasi ngambil dari bikin naskah sendiri itu kayak gimana sih Pak Budi? Apa mungkin Pak Budi harus diam sendiri dulu kan di kamar, atau mungkin
ngobrol sama yang teman-teman yang lain gitu, gimana sih cara biar bikin naskah sendiri? Karena termasuk naskah Pak Budi kan termasuk yang apa namanya, yang bisa dibilang termasuk yang bagus lah pokoknya kan, dibanding kalau bisa dibilang kan, gimana? Ya, jadi bikin naskah itu kan ya kalau saya pribadi gitu, mungkin setiap orang metodenya apa ininya Iya. beda-beda ya. Kalau saya pribadi, membuat naskah sendiri otomatis itu awal harus ada ide kan, apa kita membuat cerita apa gitu. Nah, terkadang situasi di masyarakat juga mempengaruhi menjadi apa, nah, inspirasi atau ide cerita untuk pembuatan naskah gitu. Naskah yang di TI itu pertama kita bawain judulnya Ukoro. Ukoro itu sebenarnya judul naskah artinya lebih sering belakangan. Kita bikin cerita aja dulu ngalir. Kadang bikin cerita ya udah terus dibikin juga di perjalanannya juga cerita suka sambil proses latihan bisa berubah. Misalkan naskah Utoro gitu tiba-tiba ada inspirasi, wah kita mau coba ada di apa, kita lihat di kehidupan bukan di masyarakat nih ada tokoh-tokoh kok yang nggak pernah kesentuh sama hukum gitu. Itu banyak lah, misalkan tokoh rentenir padahal sudah nyekek orang sampai ngapa-ngapain tapi nggak tokoh sebenarnya ada. Wah boleh masukin beberapa tokoh, misalkan ada pembunuh bayaran, ada macam-macam gitu, koruptor, terus mucikari gitu, kayaknya nggak pernah berhubungan sama hukum. Itu jadi ide awal tuh yang akhirnya berkembang gitu, mau dibawa mana nih gitu ceritanya. Oh ditamalin lah, ada satu tokoh yang memang dia nih mau jadi apa namanya, dia harus menghukum gitu. Ya akhirnya itu jadi ide awal tuh. Kalau itu sih akhirnya bikin cerita udah ngalir aja terus. Ngalir aja ya. Tinggal bagaimana mulai cerita itu dimulai dari mana, terus di pertengahan sampai endingnya seperti apa gitu. Hampir rata-rata ngambil dari situasi di masyarakat lah yang pernah kita lihat yang sering terjadi, kita angkat gitu. Oke. Yang Wahyu tahu itu di setiap naskah Pak Budi selalu ada pembunuhan, ya kan? Kematian lah, ya kan? Itu kenapa sih, bisa alasannya kenapa Pak Budi selalu ada nampilin itu? Atau emang Pak Budi nampilin ciri khas Pak Budi, atau nggak sengaja gitu tiba-tiba ngalir-ngalir ada lagi kematian, pembunuhan gitu? Gimana sih ceritanya? Sebenarnya itu nggak jadi ini sih, nggak jadi satu apa ciri khas. Emang kebetulan wah naskah ini karena ada perjalanan naskah cerita kayaknya nih intinya harus memang mati semua misalkan gitu. Ini harus dihukum nih, itu harus dihukum dengan cara gimana kematian, tinggal kita apa tuh ya meraciknya aja nih ceritanya, cuman intinya ini harus mati gitu. Jadi intinya sesuai cerita gitu ya. Cerita gitu, nggak jadi sebuah apa namanya ya. Pada akhirnya juga naskah-naskah yang lain juga ada juga yang enggak. Gitu. Seperti naskah dis gitu, atau naskah hijrah, tapi yang lain kebanyakan jujur ada yang kecil. Iya kan, kebanyakan emang mayoritas naskahnya selalu ada kematian gitu ya. Oke. Loh, seru juga ya ngomong-ngomong. Bisa panjang lebar ini, bisa sampai pagi kalau ngobrol terus. Teater mah kagak ada habisnya emang. Iya, karena kan kalau bikin apa tuh cerita gitu, walaupun tadi awalnya cuma sedikit, akhirnya itu berkembang tuh, jadi ngelebar terus. Kalau kita mengikutin bisa begini kan, cuman kan harus buru-buru ditutup gitu, jangan sampai naskah ini jadi berjam-jam misalnya saya gitu, yang penting udah cukup. Gitu yo. Oke. Ya karena itu dia mungkin ya ngalir aja lah, dibilang ngalir aja. Oke deh, kurang lebih gitu-gitu aja kali ya. Kita ngobrol udah panjang lebar ini, udah
hampir mau setengah jam ya, udah setengah jam lebih nggak berasa. Pak Budi makasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol sama Wahyu. Oke, sama-sama, makasih Oke. Wahyu. Buat teman-teman, tunggu di episode selanjutnya ya sama bintang tamu yang lebih spesial lagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.